Oke, perkenalkan nama saya Robi Azawski Wijaya dengan NIM 19220865. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rentetan dari Cyber Kill Change. Yang pertama adalah reconnaissance atau pengintaian. Pada tahap ini, pelaku mengidentifikasikan target yang bernilai tinggi. Fakta bahwa serangan tersebut menyasar ke BIN dan kementerian menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan riset yang mendalam mengenai struktur pemerintahan di Indonesia untuk mendapatkan akses data intelijen dan kebijakan negara. Setelah target telah diintai, maka akan masuk ke tahap kedua, yaitu weaponized atau persenjataan. Pelaku yang dimana adalah Mustang Panda mengembangkan varian malware Plug X. Berdasarkan analis teknis, malware ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan dibungkus bersama komponen aplikasi yang sah untuk mengelabui antivirus. Setelah persenjataan sudah dilengkapi, masuk ke metode selanjutnya, yaitu pengiriman. Metode delivery. Penyusupan dilakukan melalui teknik spear phishing. Pelaku mengirimkan email yang menyamar sebagai korespondensi yang resmi atau isu terkini kepada pegawai pemerintah. Email ini tersebut berisi laman yang berbahaya yang umumnya berupa file RAR atau zip yang ketika diinstal maka tereksploitasi masuk ke tahap merupakan kunci keberhasilan teknik Mustang Panda. Ketika korban mengunduh atau mengekstrak file, maka teknik DDL atau side loading terjadi. Kita bisa lihat di sini ada 3, yaitu legit executable, DDL loader, dead file payload. Mereka menjadi satu dalam satu RAR. Ketika RAR sudah diekstrak ke komputer korban, maka telah terjadi side load DDL atau pengkopian data yang telah masuk ke dalam aplikasi Plug X. Lalu Plug X akan mengirimnya langsung ke penyerang atau di sini Mustang Panda. Apa saja sih 3 hal tersebut? Yang satu adalah legit executable, file aplikasi yang memiliki tanda tangan digital yang sah. Misalnya aplikasi antivirus atau tools Microsoft. Yang kedua adalah malicious DDL loader, file DDL yang jahat, namanya disamarkan ketika seperti file sistem asli. Dan encrypted payload, file berisi kode antivirus Plug X yang terkunci. Saat korban menjalankan aplikasi tersebut yang terlihat legit, aplikasi tersebut secara otomatis membuat DDL loader jahat karena tersimpan di folder yang sama. Seperti yang ada di gambar kedua, teknik ini mengeksploitasi cara kerja Windows dalam memprioritaskan pemuatan DDL lokal. Setelah korban melakukan instalasi atau masuk ke tahap 5 instalasi, setelah DDL loader berjalan, ia mendeskripsikan file .dat dan menginjeksikan kode Plug X ke dalam memori komputer korban. Seperti di gambar 2 tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, malware kemudian membuat registry key agar tetap aktif, persistence, meskipun komputer dimatikan dan dinyalakan ulang. Jadi tetap berjalan sistemnya, tetap mengambil data walaupun mati ataupun nyala juga. Lalu masuk ke tahap yang ke-6, command and control. Komputer yang terinfeksi kemudian membangun komunikasi tersembunyi ke server pengendali CNC server, command and control, memiliki peretas. Temuan dari Insect Group mengkonfirmasi adanya lalu lintas data mencurigakan dari jaringan pemerintahan ke IP address asing yang terafiliasi dengan Mustang Panda. Maka di sini pihak dari Insect Group yang menemukan bukanlah pemerintah. Lalu yang terakhir ada yang rangka terakhir dari Cyber Kill Change adalah action on objective, tindakan pada target. Setelah menguasai semua sistem, pelaku melakukan pencurian data.
atau data exfiltration, data yang telah dikeluarkan, data dan pemantauan jangka panjang. Mengingat durasi serangan yang baru terdeteksi berbulan-bulan kemudian, pelaku diduga telah berhasil menyalin dokumen-dokumen sensitif tanpa memicu alarm keamanan sama sekali. Ini harus kita prihatinkan. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Terima kasih.